Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah salah satu unit eselon 1 yang bertugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas, rapat intern, atau pertemuan lainnya. Selain itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas dalam penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan atau Wakil Presiden, serta pelaksana hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Integritas menjadi hal yang penting dalam mencapai visi dan misi organisasi. Untuk itu, kami berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBK-WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet membawahi 4 unit eselon 2 yang harus bersinergi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keempat unit tersebut terdiri dari Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol, dan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin dan atau dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, kami berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin proses pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Unit Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan bertanggung jawab pada penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas, antara lain memastikan informasi penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas tersampaikan dengan baik kepada seluruh peserta, memastikan jamuan dihidangkan dengan baik, bersih, sehat, dan berkualitas, dan memastikan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik serta materi paparan sidang kabinet atau rapat terbatas mudah diperoleh oleh para peserta. Fungsi pelaporan persidangan dilaksanakan melalui pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet atau rapat terbatas dalam bentuk rekaman audiovisual, transkripsi, dan risalah. Kami berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin proses pelayanan yang cepat, cermat, efektif, dan efisien. Unit Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan melaksanakan kegiatan perekaman sidang kabinet atau rapat terbatas dan memastikan seluruh rekaman diarsipkan dengan baik dan aman. Selain itu, Unit Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan harus memastikan dokumen risalah yang sifatnya rahasia disusun dengan jelas dan baik sehingga arahan Presiden yang termuat pada risalah dapat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh peserta sidang kabinet atau rapat terbatas. Semua tugas dan fungsi pada unit humas dan protokol selalu ditingkatkan prosesnya sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan serta menyajikan informasi kabinet dan sekretariat kabinet secara cepat, aktual, andal, dan terpercaya. Unit Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan peliputan kabinet dan sekretariat kabinet serta pelayanan keprotokolan. Pelayanan keprotokolan yang prima dan penyajian informasi yang berkualitas serta terpercaya melalui media online menjadi tujuan utama unit Humas dan Protokol. Kami siap mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM dengan melaksanakan tugas dan fungsi unit Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan secara berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Unit Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penyusunan naskah dan terjemahan bagi Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu,
Unit Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagai instansi pembina jabatan fungsional penerjemah secara nasional berfungsi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional kepada para pejabat fungsional penerjemah. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkomitmen memberikan pelayanan yang prima, berkualitas, cepat, andal, efektif, dan efisien. Seluruh pelayanan yang ada di keempat unit eselon 2 di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet diberikan mengikuti ketentuan yang berlaku dan tanpa biaya atau gratis. Tanggal 29 Maret 2016 merupakan tonggak sejarah bagi Sekretariat Kabinet. Bertempat di kantor Sekretariat Kabinet, telah dicanangkan pembangunan Zona Integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dalam pencanangan tersebut, dilakukan penandatanganan Fakta Integritas antara Sekretaris Kabinet bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Ombudsman, dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2020, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah membentuk tim pembangunan ZI menuju WBK-WBBM melalui surat keputusan Deputi Bidang Administrasi. Tim kerja ini selanjutnya melakukan penyusunan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK-WBBM. Dalam upaya peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menunjuk 4 orang sebagai agen perubahan dan 1 orang sebagai pegawai teladan. Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM dipantau dan dievaluasi oleh pimpinan dan tim penilai internal atau Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pada zona penataan tata laksana, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang termuat dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Selain itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah memanfaatkan penggunaan sistem informasi, baik yang berjalan secara intranet maupun dipublikasikan ke masyarakat melalui website, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan kegiatan penyusutan arsip hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dan di tahun yang sama, Sekretariat Kabinet memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik sebagai badan publik menuju informatif. Pada zona sistem manajemen ASN, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan latar belakang pendidikan. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menerapkan mutasi internal pejabat dan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian reward and punishment berdasarkan penilaian kinerja secara berkala melalui sistem informasi. Dalam pengelolaan ASN, Sekretariat Kabinet juga memiliki sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK yang dimutakhirkan secara berkala untuk mendukung peningkatan kualitas ASN. Akuntabilitas kinerja menentukan keberhasilan suatu unit kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Untuk itu, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selalu dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, penetapan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu atau SIKT dan kegiatan rapat koordinasi internal. Sekretariat Kabinet telah memiliki sistem penanganan atau pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, benturan kepentingan, pedoman penilaian risiko, peta risiko, dan pengendalian risiko yang termuat dalam peraturan Sekretaris Kabinet yang dimonitoring dan dievaluasi terus-menerus. Dari sisi pengaduan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki beberapa kanal melalui kuesioner baik offline dan online,
serta melalui website Sekretariat Kabinet yang telah terintegrasi dengan SP4N Lapor. Terkait pelaporan harta kekayaan, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melaporkan LHKPN dan LHKASN. Dan untuk mendukung transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagian besar transaksi sudah menggunakan e-katalog dan kartu kredit. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan sebagai janji layanan berkualitas kepada stakeholder, di antaranya dalam bentuk inovasi pembangunan sistem e-kabinet yang berfungsi mengelola secara keseluruhan mekanisme dan administrasi penyelenggaraan, pelaporan, dan penyajian informasi sidang kabinet atau rapat terbatas yang bermanfaat bagi stakeholder. Di samping e-kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga memanfaatkan sistem informasi seperti Sistem Informasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah atau IJFP, Sistem Informasi Monitoring Distribusi Risalah atau SIMODIS, dan sistem pendukung lainnya. Selain itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga menerima kritik dan saran dari masyarakat maupun stakeholder yang tindak lanjutnya dipublikasikan ke website Sekretariat Kabinet. Seluruh upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah dinilai dan diapresiasi oleh Kemenpan RB dalam bentuk penghargaan pelaksanaan pelayanan publik dengan predikat A- atau kategori sangat baik pada tahun 2019. Dan di tengah situasi dan kondisi menghadapi pandemi COVID-19, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terus berupaya memberikan pelayanan secara prima dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet atas bantuannya dalam mengakses dokumen-dokumen verbatim pidato Presiden, khususnya yang terkait dengan topik diplomasi dan pertahanan yang memang sejalan dengan bidang ataupun penelitian yang sedang saya tuntaskan di Inggris. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah banyak melakukan inovasi dan juga pemutahiran segala bidang yang tentunya hal ini akan sangat membantu kami terhadap tindak lanjut apa yang sudah diamanatkan oleh Presiden pada sidang ataupun rapat terbatas yang tentunya dihadiri oleh Pak Gubernur. Bagi saya, media yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet adalah sumber utama informasi di Republik ini. Saya dapat mengetahui di pemerintahan dimulai tentang apa itu kegiatan kabinet, bicara pemerintahan, peraturan, bahkan transkrip pidato Presiden dengan sangat mudah saya dapatkan. Caranya seperti apa? Sangat simpel, saya tinggal masuk akses layanan permohonan informasi website Kabinet, kemudian setelah itu dengan mudahnya saya mendapatkan jawaban dari pihak Setkar informasi yang saya butuhkan. Saya berharap untuk ke depan media Setkar semakin inovatif dan informatif dan memberikan informasi yang terbaik pada publik di Republik Indonesia ini. Saya sangat mengapresiasi layanan Sekretariat Kabinet yang semakin tahun perkembangannya semakin baik dan optimal. Banyak sekali inovasi, terobosan, dan pemutakhiran yang telah dilakukan. Sekretariat Kabinet sangat tanggap dengan memberikan layanan prima melalui teknologi digital dan video conference secara online. Semoga layanan yang sudah sangat baik ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Semoga ke depan akan lebih baik lagi untuk Indonesia maju. Sekretariat Kabinet dalam memberikan layanan penyelenggaraan dan risalah sidang kabinet, rapat terbatas sangat baik dan optimal. Inovasi demi inovasi terus dilakukan. Bahkan, saat ini Sekretariat Kabinet mampu memanfaatkan teknologi digital, sehingga penyelenggaraan rapat dan sidang kabinet menjadi lebih mudah dan efektif. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada kami. Sekretariat Kabinet berkomitmen untuk mewujudkan good governance, pemerintahan yang bersih, melalui pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan semangat profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, transparan, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet siap melayani dengan profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas. pasti.